Halo mas-mas guys, bapak guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan menyelesaikan beberapa soal tentang konsep dasar polinomial. Soal yang pertama, berikut ini yang merupakan polinomial adalah. Nah, sebelum saya membahas, silakan mas-mas guys dan bapak guys menjawab dulu ya. Saya berikan waktu. Mungkin bisa di-pause dulu. Baik, kita bahas ya. Berikut ini yang merupakan polinomial adalah, ingat bahwa polinomial adalah bentuk aljabar yang pangkat variabelnya itu tidak boleh negatif, tidak boleh pecahan. Ya, tidak boleh pecahan yang pertama. Tidak boleh juga negatif. Ya. Harus bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti cacah ya. Kemudian itu kalau sudah disederhanakan. Contohnya bentuk yang pertama ini A. Ini kan belum disederhanakan. Kira-kira ini bisa disederhanakan enggak? Atau kira-kira bisa kita prediksi enggak? Ini hasil akhirnya itu pangkatnya berapa? Coba perhatikan pangkat terbesar yang pembilang ya. 3, pangkat terbesar penyebutnya adalah 4. Kalau kita anggap yang suku-suku yang lain itu kita anggap enggak ada gitu ya. Jadi 3, ini 4, berarti kan ini jelas pangkatnya negatif ya. Hasil akhirnya berpangkat negatif, berarti A ini bukan polinomial. Kemudian yang jawaban B, akar X pangkat 4 dikurangi 5X ditambah 1, apakah ini polinomial? Nah, perhatikan, ini kita harus sederhanakan dulu. Caranya kita kita akarkan. Bisa nggak ini X pangkat 4 dikurangi 5X tambah 1? Nggak bisa, ini bukan bentuk kuadrat sempurna, makanya ini nggak bisa diakarkan ya, berarti ini bukan polinomial. Kemudian yang C, akar X ya, akar X itu bentuk sederhananya adalah X pangkat setengah. Nah, ini pangkatnya berupa bilangan pecahan ya, 1/2. Ini bukan polinomial. Kemudian yang D, 2/3 X pangkat 5 dikurangi X pangkat 3 sin pi per 5 ditambah 3. Nah, ini walaupun ada fungsi trigonometri, tetapi variabel X-nya ini tidak masuk dalam fungsi sin ini, mas-mas guys, mbak guys ya. Yang masuk dalam fungsi sin ini adalah pi per 5, jadi nggak ada variabel X. Kita cek pangkatnya X pangkat 5 bilangan bulat, X pangkat 3 juga bilangan bulat. Berarti yang polinomial adalah yang ini, yang D. Ya, bagaimana dengan yang E? Nah, yang E kita lihat ini bisa disederhanakan nggak? X pangkat 3 dikurangi 2 dibagi X kuadrat tambah 1. Setelah sederhanakan, bisa nggak diakarkan? Ya, kelihatannya kan ini kan bisa kita prediksi kan, X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 hasilnya kan X. Nah, kalau X diakarkan kan hasilnya X pangkat setengah. Ya, kita prediksi seperti itu. Makanya ini bukan polinomial. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang D. Ya. Nah, baiklah kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Berikut ini yang merupakan polinomial adalah, silakan dijawab dulu mas-mas guys, mbak guys. Boleh di-pause dulu. Nah, baik, kita bahas satu persatu ya. Soal yang kedua ini ya, sama dengan soal sebelumnya, mana yang polinomial? Kita cek jawaban A dulu. Ada nggak variabel X yang masuk dalam fungsi trigonometri? Kita cek, nggak ada ya. Terus ada nggak pangkat yang pecahan atau pangkat yang negatif? Ini yang A, nggak ada. Oke, kita tangguhkan dulu. Kita lanjutkan yang B ya. X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 6/X. Nah, ini yang kita soroti ya, 6/X. 6/X itu kita bisa ganti bentuknya menjadi 6X pangkat negatif 1. Nah, karena pangkat X-nya ini ada yang negatif, maka jawaban B bukan polinomial ya. Kemudian jawaban yang C, X pangkat 4 oke, 2X pangkat 2 oke, dikurangi 2 cos X. Nah, ini yang saya maksud. Ada variabel X yang masuk atau yang terletak di dalam fungsi trigonometri, ini nggak boleh ya. Berarti yang C ini bukan polinomial. Berikutnya yang D. Yang D, nah ini ada
ada kasus yang sama dengan jawaban B ya. 6 per X. Ini jelas bukan polinomial. Nah, berikutnya yang E, perhatikan. Nah, ini dia ya. Ada variabel X yang masuk dalam fungsi trigonometri. Kalau X per 2 itu kan bentuk lainnya adalah setengah X ya. Nah, tetapi X ini masuk dalam fungsi trigonometri yaitu cos. Maka di sini jawaban E bukan polinomial. Berarti yang benar adalah jawaban yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Ditanyakan derajat polinomial. Nah, kalau ditanyakan derajat polinomial artinya harus urut dulu ya, urut descending atau menurun. Silakan dijawab dulu Mas Guys, Mbak Guys, yang mana? Iya, betul. Jawabannya adalah yang A ya. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, derajat polinomial itu harus urut descending ya, urutan pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Kita cek ini pangkatnya 5, oke, 4, 2, 1, ini pangkat 0 atau konstanta. Berarti ini udah urut. Nah, kalau sudah urut kita cari pangkat yang paling tinggi atau kita cari suku yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi. Nah, ini yang dinamakan derajat polinomial. Oke, jawabannya berarti A. Berikutnya, koefisien X pangkat 4 pada polinomial 2X pangkat 5 dikurangi 4X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 tambah 6X dikurangi 9. Langsung saja ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah E, koefisien. Nah, tapi seringkali ada yang keliru antara koefisien, variabel, dan pangkat ya. Konstanta. Nah, ini yang dinamakan koefisien itu adalah bilangan yang biasanya terletak di sebelah kirinya variabel. Nah, ini koefisien X pangkat 5. Ini koefisien X pangkat 4 ya. Yang ini koefisien X pangkat 3. Ini koefisien X. Nah, ini namanya konstanta. Itu ya Mas Guys, Mbak Guys. Kita lanjut ke soal kelima. Koefisien dari X pangkat 4 pada bentuk suku banyak 3X pangkat 5 dikurangi 6X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat adalah, silakan dijawab dulu. Oke, jawabannya apa? D, 0. Kenapa 0? Perhatikan bentuk suku banyak ini. Ya, bentuk suku banyak ini bisa kita jabarkan. Artinya begini. Ini kan ada pangkat 5. Nah, pangkat 4-nya nggak ada. Ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 nggak ada. Konstantanya nggak ada. Ini bisa kita tulis dalam bentuk yang lebih komplit ya, yaitu 3X pangkat 5 kemudian ditambah 0X pangkat 4 ya, karena pangkat 4-nya nggak ada, baru ke negatif 6X pangkat 3 kemudian ke 2X kuadrat kemudian ke 0X, baru terakhir konstantanya 0 juga. Artinya koefisien dari X pangkat 4 ini adalah 0. Oke. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.